Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Senang sekali berjumpa kembali dalam doa pagi bersama dengan Petra Community. Dan pada pagi hari ini kita mau memberikan hati kita, perhatian kita yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita dahulukan karena kita tahu apa yang terbaik adalah kita mendahulukan untuk berjumpa dengan Kristus sebelum dengan aktivitas-aktivitas kita. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Oh, kami menyembah Yesus. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu kita naikkan ucapan syukur kita buat kebaikan Tuhan, buat apa yang Tuhan beri dalam hidup kita. Kita berterima kasih buat kebaikannya. Kalau kita masih bernafas hari ini, kalau kita masih sehat hari ini, itu semua anugerahnya Bapak Ibu. Itu kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Oh Yesus, terima kasih. Siada kaya rada se. Oh Yesus, kami bersyukur punya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus, terima kasih. Oh. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Oh, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, sungguh besar setiamu, oh, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Yesus Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya,
lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan sekali lagi katakan ku tinggikan. Yes Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam. Ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan sekali lagi dalam roh dan kebenaran selamanya. Oh, yang dalam roh-Mu Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, syada kaya rada kasih, terima kasih Tuhan. Oh, kami menyembah-Mu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Sungguh indah hari-hari kami lewati bersama-sama dengan Engkau. Amin Tuhan. Kami sungguh merasakan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu, terus pegang hidup kami Tuhan. Kalau pada pagi hari ini, kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, lewat setiap firman yang kami dengar, supaya kehidupan kami boleh bertumbuh dan semakin mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, pada pagi hari ini kami mau belajar mengenai menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, buka telinga kami, pikiran kami, hati kami yang terbaik untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu, pada hari ini saya memberikan tema hari ini adalah menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Firman Tuhan diambil dari Yohanes pasal yang keempat. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24. Ya, mari kita simak firman Tuhan baik-baik sama-sama. 2, 3. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Yohanes 4 ayat 21 ya. Next. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Demikianlah firman Tuhan, Bapak Ibu.
Nah, kita akan bahas satu-satu mengenai ayat ini, Bapak Ibu. Yesus berkata di ayat 21 tadi, kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Kata bukan di gunung ini, gunung apa yang pada saat itu Yesus memang sedang berada di kota Samaria, berarti adalah gunung yang ada di Samaria pada saat itu. Gunung yang ada di Samaria bernama Gunung Gerizim. Nah, ada histori firman Allah ini, kenapa Tuhan berkata kamu bukan lagi akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Berarti perempuan Samaria ini bukan adalah perempuan penduduk asli Samaria. Tapi perempuan Samaria ini bisa juga ada keturunan bangsa Israel yang pernah tinggal di Samaria. Nah, kita akan baca sejarahnya, Bapak Ibu, bahwa pada tahun 930 sebelum Masehi, kerajaan Israel itu terpecah menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda, yaitu selatan. Yaitu Yehuda itu selatan, yang kerajaan Israel Utara itu namanya kerajaan Israel Utara, ya, yang di utara itu kerajaan Israel Utara. Nah, perpecahan ini terjadi setelah wafatnya Raja Salomo. Akibat ketidakpuasan dari 10 suku utara terhadap kebijakan pajak dan kerja paksa yang diberlakukan oleh putra serta penerus Salomo, yaitu Raja Rehobeam. Periode sejarah ini ditandai dengan detail, ya. Kerajaan utara atau Israel itu beribu kota di Samaria. Nah, perhatikan baik-baik. Jadi kerajaan utara Israel beribu kota di Samaria. Terdiri dari 10 suku Israel dan dipimpin oleh raja pertama Yerobeam. Kerajaan ini berakhir ketika dihancurkan oleh Asyur pada tahun 720 sebelum Masehi. Dan sedangkan kerajaan selatan atau kerajaan Yehuda, ya, itu beribu kota di Yerusalem, terdiri dari suku Yehuda dan Benyamin, serta tetap setia pada keturunan Raja Daud di bawah pimpinan Rehobeam. Kerajaan ini bertahan lebih lama hingga ditaklukkan oleh Babilonia pada tahun 587 sebelum Masehi. Nah, perkataan Yesus ini mengenai bahwa kamu tidak akan lagi menyembah di gunung Bapa di gunung ini dan bukan di Yerusalem, berarti Yesus sedang menjelaskan bahwa kamu tidak akan lagi menyembah di gunung Gerizim ini dan juga bukan di Yerusalem. Gunung Gerizim kalau dalam ulangan itu, ya Bapak Ibu, dikatakan bahwa story rohaninya itu dalam ulangan 11 ayat 29 mengatakan, jadi apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau ke negeri yang engkau masuki untuk mendudukinya, maka haruslah engkau mengucapkan berkat di atas gunung Gerizim dan kutuk di atas gunung Ebal. Jadi mereka yang utara atau Samaria ini memiliki keyakinan bahwa menyembah Allah yang benar, Allah Yahweh itu berada di gunung Gerizim. Mereka harus naik ke atas gunung untuk menyembah Allah. Sedangkan di Yerusalem mereka enggak lagi seperti itu. Mereka secara singkat ya, Samaria itu tidak menganggap kitab para nabi, kitab nyanyian, Amsal Salomo sebagai kanon, ya. Sesuatu untuk dipegang hanya pegang di Taurat aja. Ada 5 kitab. Di kitab terakhir Ulangan menyatakan bahwa harus mengucap berkat di atas gunung Gerizim. Nah, sedangkan di setelah Taurat di Yerusalem, mereka selain mempercayai Taurat itu, mereka juga mempercayai kitab para nabi, kitab lain-lain, dan kita lihat bahwa bangsa Israel Selatan kiblatnya itu ke Yerusalem. Contohnya waktu Daniel berdoa, Daniel
Mesa Abednego ya. Nah, ketika Daniel ini berdoa, itu kiblatnya itu ke arah Bait Allah atau ke arah Yerusalem. Nah, memang apa yang dikatakan Yesus ini sebelumnya bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Secara eksklusif keselamatan itu dari bangsa Yahudi. Tetapi Yesus menekankan kembali bahwa kamu tidak akan lagi menyembah di gunung ini maupun di Yerusalem. Akan ada saatnya datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, nah kita akan membahas apa yang dimaksud menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, nah berbicara soal menyembah Bapa dalam roh, ya, kita mengenal bahwa Allah itu adalah roh, bahwa esensi Allah kita itu adalah roh. Dan menegaskan bahwa Allah tidak terikat oleh materi, ruang, dan waktu atau transcendent. Ya. Terus juga Allah tidak memiliki bentuk jasmani, tidak tinggal di bangunan buatan tangan, dan tidak bisa dimanipulasi oleh ritual fisik. Oleh sebab itu konsekuensinya ibadah bukanlah mengunjungi tempat suci, melainkan menjangkau. Ya, realitas ilahi yang hidup. Karena Allah adalah roh atau pribadi yang aktif, dinamis, dan hidup, maka ibadah tidak mungkin bersifat pasif atau mekanis. Ia adalah pertemuan pribadi dengan pribadi. Jadi ibadah itu yang dimaksud Yesus pada perkataannya adalah bahwa ibadah dengan dalam roh itu adalah peribadahan secara pribadi. Karena terpaut antara roh kita bersama dengan roh Tuhan. Ya. Nah yang kedua dikatakan bahwa kita harus menyembahnya itu dalam roh. Apa maksudnya harus menyembah dalam roh? Ya, artinya ada dimensi subjektif atau internal frasa dalam roh itu yang memiliki dua penekanan yang saling mengisi. Ya, dimana maksudnya menyembah dalam roh itu kita harus menyembah itu melalui roh kita, roh manusia, ya, roh kita. Jadi penyembahan itu bukan hanya sekedar emosi atau perasaan, melainkan sebagai pusat terdalam dalam keberadaan hidup kita, Bapak Ibu. Menyembah roh itu harus sampai kedalaman roh kita. Benar-benar roh kita itu benar-benar ingin intim, ingin berjumpa dengan Tuhan, ingin bertemu dengan Tuhan. Nah itu adalah penyembahan dalam roh kita. Ya. Karena seringkali mungkin banyak orang Kristen datang ketika sedang beribadah, mereka pikiran mereka atau tidak fokus ke hal-hal yang lain, mungkin pergumulan dan sebagainya. Sehingga penyembahan itu nggak bisa sampai kedalaman roh. Oleh sebab itu kalau mau menyembah sampai kedalaman roh, pikiran dan hati kita itu sungguh-sungguh benar harus sinkron, Bapak Ibu. Ya, kita tidak boleh memikirkan hal yang lain kecuali keinginan kita untuk berjumpa dengan Allah. Nah, itu adalah kita harus menyembah dengan roh kita. Dan juga kita bisa menyembah Allah, ya, menyembah dalam roh dan kebenaran, maksudnya penyembahan kita itu bisa juga dibantu oleh Roh Kudus yang sudah kita terima ketika kita menerima Roh Kudus itu dalam hidup kita. Nah, fungsi Roh Kudus ini ya membantu kita berdoa dengan kata-kata yang tidak tahu kita harus bagaimana ucapkan. Tapi Roh Kudus ini menuntun kita, membantu kita berdoa kepada Allah dengan kata-kata yang tidak terucapkan. Ya. Oleh sebab itu juga dikatakan bahwa Roh Kudus bersama dengan roh kita itu juga yang akan bersaksi tentang hidup kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ada di dalam firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Nah, oleh sebab itu yang dimaksud dengan kita harus menyembah Allah
dalam roh, menyembahnya dalam roh. Nah, apa yang dimaksud dengan dalam kebenaran? Dalam kebenaran maksudnya adalah kebenaran di sini dalam bahasa Yunani-nya adalah aletheia. Di sini bukan sekedar doktrin yang benar, melainkan realitas yang sesuai dengan fakta ilahi. Jadi firman Tuhan kita ya adalah dasar kebenaran itu sendiri dan faktanya itu ada. Perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan waktu Tuhan menyatakan diri kepada bangsa Israel, sampai sekarang bangsa Israel masih tetap ada. Dan itu terbukti sejarahnya itu juga masih ada. Ya, sampai hari ini. Oleh sebab itu kita menyembah dalam roh dan kebenaran, kita tahu bahwa kita sedang menyembah Allah itu Allah yang benar, bukan Allah yang palsu atau Allah yang hanya dongeng atau cerita-cerita rakyat. Tapi adalah Allah yang benar, Allah yang hidup. Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia. Ya, itu adalah karunia Allah. Makanya itulah pengertian bagaimana kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ya, dikatakan sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, ketika kita menyembah, biarkan kebenaran firman yang kita dengar atau ketika kita memang ingin berjumpa dengan Tuhan, itu sampai ke dalaman roh kita Bapak Ibu. Karena kalau roh kita itu terkoneksi dengan Allah, kita akan merasakan yang namanya kekuatan, penghiburan. Kita akan memiliki iman untuk menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang ada. Oleh sebab itu mari Bapak Ibu, kita yakin kita mau menyembah Allah dengan cara yang benar. Jangan lewatkan kesempatan kita saat kita beribadah. Kita harus bukan hanya beribadah, tapi dari hari demi hari pun kita harus belajar untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kami mengerti bagaimana kami akan menyembah Engkau Tuhan. Yesus telah mengajarkan kepada kami untuk kami bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Oleh sebab itu kami mau belajar Tuhan untuk menyembah Engkau melalui roh kami, melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kami, menuntun kami untuk kami bisa terkoneksi dengan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, ajarilah kami umat-Mu untuk bisa terus terkoneksi dengan Engkau. Karena kami tahu ketika roh kami kuat, maka kedagingan kami akan lemah. Ketika roh kami kuat, kami akan menjadi penurut-penurut Allah. Ketika roh kami kuat, kami akan memiliki iman untuk mengadakan mujizat yang luar biasa yang berasal daripada Engkau sendiri. Kami percaya Tuhan, ketika kami terkoneksi bersama dengan Engkau, Engkau menyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Oleh sebab itu, ajari kami Tuhan hari demi hari untuk bisa menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang sudah mendengarkan kebenaran firman pada pagi hari ini. Menyerahkan setiap aktivitas kami, pekerjaan kami dalam hari ini Tuhan. Keluarga kami semua dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan Yesus. Dan segala barang usaha kami semuanya Engkau yang berkati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kami. Engkau yang terus memelihara kehidupan kami selama-lamanya Tuhan. Kalau kami juga berdoa bagi setiap jemaat, mungkin mereka ada yang mengalami sakit penyakit, Tuhan biarkan kuasa-Mu dinyatakan Tuhan kepada setiap jemaat-Mu. Kuasa-Mu dinyatakan, Roh Kudus-Mu dinyatakan dalam hidup mereka, supaya mereka menerima aliran-aliran kuasa kesembuhan. Dan mereka dapat mengalami mujizat-Mu Tuhan, mengalami kesembuhan ilahi, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan kehidupan kami hari ini, keluarga kami di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa,
kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan dengan Roh Kudus yang manis menyertai kehidupan kita dari detik hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah berdoa, mari sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu jemaat Tuhan.